Assalamualaikum. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kali ini saya akan membagikan prediksi soal CPNS dan P3K untuk kesehatan masyarakat. Bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi CPNS dan P3K, semoga video ini dapat menambah ilmu dan membantu teman-teman Kesmas dalam menjawab soal dari CPNS dan P3K. Let's play. Soal pertama. Kesehatan menurut WHO tahun 1947 adalah A. Keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. B. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. C. Keadaan memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. D. Keadaan satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang. 10 detik dari sekarang untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Soal nomor 2. Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 adalah A. Keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. B. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. C. Keadaan memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. D. Keadaan satu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual, dan emosional yang optimal dari seseorang. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Soal nomor 3. Kesehatan masyarakat menurut Ikatan Dokter Amerika tahun 1948 adalah A. Ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. B. Kombinasi antara teori atau ilmu dan praktek atau seni yang bertujuan untuk mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan penduduk atau masyarakat. C. Aplikasi keterpaduan antara ilmu kedokteran, sanitasi, dan ilmu sosial
dalam mencegah penyakit yang terjadi di masyarakat. D. Keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, dan sosial, serta tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Ilmu dan seni memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat. Soal nomor 4. Tujuan kesehatan masyarakat dalam bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif adalah A. Setiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tinggi, baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. B. Meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan masyarakat secara menyeluruh dalam memelihara kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan secara mandiri. C. Meningkatkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam pemahaman tentang pengertian sehat sakit. D. Meningkatkan kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Tiap warga masyarakat dapat mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tinggi, baik fisik, mental, sosial, serta diharapkan berumur panjang. Soal nomor 5. Tokoh metodologi Yunani berpendapat bahwa menyembuhkan suatu penyakit lebih dianjurkan dengan upaya penyembuhan secara alamiah. Pernyataan ini merupakan prinsip penyembuhan penyakit menurut A. Asklepios, B. Hygieia, C. Louis Pasteur, D. William. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Hygieia. Soal nomor 6. Ruang lingkup kesehatan masyarakat mencakup 2 disiplin pokok keilmuan, yaitu A. Ilmu biomedis dan ilmu-ilmu sosial. B. Ilmu biomedis dan ilmu ekonomi. C. Ilmu ekonomi dan ilmu sosial budaya. D. Ilmu-ilmu sosial dan ilmu ekonomi. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Ilmu biomedis dan ilmu-ilmu sosial. Soal nomor 7. Usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan
yang meliputi usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi, sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. A. Promotif. B. Preventif. C. Kuratif. D. Rehabilitatif. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Promotif. Soal nomor 8. Usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha-usaha pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini, termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. A. Promotif. B. Preventif. C. Kuratif. D. Rehabilitatif. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah B. Preventif. Soal nomor 9. Usaha yang ditujukan terhadap orang sakit untuk dapat diobati secara tepat, sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya, termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. A. Promotif. B. Preventif. C. Kuratif. D. Rehabilitatif. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Kuratif. Soal nomor 10. Usaha yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya, termasuk dalam ruang lingkup kesehatan masyarakat. A. Promotif. B. Preventif. C. Kuratif. D. Rehabilitatif. Jawabannya D. Rehabilitatif. Soal nomor 11. Yang termasuk dalam prinsip-prinsip kesehatan masyarakat adalah A. Membantu mengidentifikasi, mengembangkan teori-teori yang merupakan diri dari praktik kesehatan masyarakat. B. Konseling dan pemecahan masalah. C. Pelimpahan wewenang atau pengembangan peranan. D. Praktik kesehatan masyarakat timbul dari kebutuhan aspirasi, masalah, dan sumber yang terdapat di masyarakat. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Praktik kesehatan masyarakat timbul dari kebutuhan aspirasi, masalah,
dan sumber yang terdapat di masyarakat. Soal nomor 12. Yang termasuk dalam pokok-pokok kegiatan kesehatan masyarakat adalah A. Membantu mengidentifikasi, mengembangkan teori-teori yang merupakan dari diri praktik kesehatan masyarakat. B. Kegiatan utama pelayanan kesehatan adalah di masyarakat, bukan di rumah sakit. Tenaga kesehatan adalah tenaga yang generalis. C. Peran tenaga kesehatan terpenting adalah tenaga pendidik atau health education dan pembantu atau change agent. D. Praktik kesehatan timbul dari kebutuhan aspirasi, masalah, dan sumber yang terdapat di masyarakat. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Membantu mengidentifikasi, mengembangkan teori-teori yang merupakan dari diri praktik kesehatan masyarakat. Soal nomor 13. Kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, dan sosial ekonomi sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Hal ini termasuk dalam faktor A. Lingkungan, B. Perilaku, C. Pelayanan kesehatan, D. Keturunan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah A. Lingkungan. Soal nomor 14. Faktor yang telah ada pada diri manusia yang dibawa sejak lahir, misalnya penyakit diabetes mellitus, asma bronkial, dan sebagainya. Dalam kesehatan masyarakat, termasuk dalam faktor A. Lingkungan, B. Perilaku, C. Pelayanan kesehatan, D. Keturunan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah D. Keturunan. Soal nomor 15. Keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit. Hal ini termasuk dalam faktor A. Lingkungan, B. Perilaku, C. Pelayanan kesehatan, D. Keturunan. 10 detik untuk menjawab. Jawabannya adalah C. Pelayanan kesehatan.
Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.